Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki banyak bangunan masjid yang punya nilai historis yang tinggi. Salah satunya adalah Masjid Nasional Kebanggaan Indonesia, Masjid Istiqlal. Assalamualaikum pemirsa On The Spot, saat ini saya sedang berada di masjid terbesar se-Asia Tenggara. Yap, Masjid Istiqlal. Masjid berusia 45 tahun ini ternyata punya banyak arti dari tiap sisi arsitekturnya. Mulai dari jumlah gerbang, diameter kubah, hingga pilar-pilar di dalam masjid yang berjumlah 12. Dan menariknya lagi, Masjid Istiqlal ini punya terowongan bawah tanah yang menghubungkannya langsung dengan gereja katedral. Nah, biar nggak penasaran, kita cari tahu sama-sama yuk! Diprakarsai oleh Insinyur Soekarno, pembangunan Masjid Istiqlal sudah direncanakan sejak tahun 1954. Pemancangan tiang pertamanya juga dilakukan oleh sang presiden pertama Indonesia pada 24 Agustus 1961 yang bertepatan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dibangun sebagai hadiah untuk rakyat Indonesia, Masjid Istiqlal memiliki kisah yang menarik di balik rancangan desain arsitekturnya. Sebab, desain Masjid Istiqlal didapat dari hasil sayembara yang diikuti oleh berbagai elemen. Tak hanya dari dalam negeri, arsitek mancanegara pun tertarik untuk meramaikan sayembara. Sayembara akhirnya dimenangkan oleh Friedrich Silaban, seorang arsitek beragama Nasrani kelahiran Bonandolok, Sumatera Utara. Merupakan wujud implementasi cita-cita para ulama Indonesia yang ingin membangun sebuah masjid kebanggaan bangsa setelah Indonesia merdeka. Inilah Masjid Istiqlal yang namanya diambil dari bahasa Arab yang berarti merdeka. Jadi sebagai tanda rasa syukur kita merdeka, maka Presiden kita membangun masjid ini sebagai hadiah bagi bangsa Indonesia. Tak hanya namanya, beberapa sisi bangunan Masjid Istiqlal juga menyimpan makna nasionalisme. Misalnya tiang yang ke bulan bintang itu tingginya 17 meter, ya. Kemudian diameter yang kubah kecil itu 8 meter. Kemudian yang diameter yang kubah di dalam itu garis tengahnya adalah 45 meter. Jadi itu menandakan tanggal kemerdekaan Indonesia 17/8/45 ya Pak. Betul. Tak hanya memperhatikan makna nasionalisme, meski berbeda agama, Friedrich Silaban tetap memperhatikan nilai-nilai Islam dalam rancangan arsitekturnya. Bahkan Silaban sampai mempelajari semua detail tata cara dan aturan orang Muslim dalam melaksanakan sholat. Ia juga mempelajari berbagai arsitektur masjid di dunia. Tinggi dari Menara Lilin ini ya Pak? Ini itu 6.666 cm. Itu menandakan jumlah ayat Al-Quran. Jumlah kandungan ayat suci Al-Quran. Kemudian dari yang ke pucuk itu ada tiang baja itu 30 meter. Itu menandakan 30 juz. 30 juz dalam apa? Ya, artinya apa? Pak Silaban betul-betul mendalami dulu itu. Masjid Istiqlal juga memiliki 7 gerbang yang dinamai dengan nama-nama Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia dan terpuji. Angka 7 dalam jumlah gerbang melambangkan 7 lapis langit dalam kosmologi alam semesta Islam. Luas bangunan Masjid Istiqlal sendiri sebesar 26% dari kawasan seluas 9,32 hektar atau sekitar 24.200 meter persegi. Sedangkan sisanya adalah halaman dan pertamanan. Jadi Masjid Istiqlal ini punya pilar 12 yang mengambil makna itu 12 Rabiul Awal, itu hari kelahiran, tanggal kelahiran Rasulullah SAW. Kemudian itu dikelilingi dengan 5 lantai, artinya itu 5 rukun Islam. Pada bangunan utama masjid ada satu spot yang paling menarik perhatian. Pemirsa tentu tak asing dengan kain bersulam benang emas ini, bukan? Yap, kain pada mihrab Masjid Istiqlal ini adalah kain yang sangat istimewa. Di belakang kita ini ada kiswah, adalah sebuah hadiah dari Raja Saudi Arabia
yang diberikan kepada Indonesia. Dan ini asli dari Arab asli ya, dari Pak? Arab Saudi. Itu di situ ini adalah penutup pintu Ka'bah. Di situ ada tertulis tahun 1437 Hijriah. Tertanam dari situ. Dan satu-satunya negara yang mendapatkan Hadiah dari Raja Indonesia. Arab. Oh, Masya Allah. Sungguh berkah yang luar biasa ya pemirsa, sebab kiswah di Masjid Istiqlal adalah kiswah yang sama yang pernah menjadi kain penutup Ka'bah di Masjidil Haram, kiblat umat Islam. Pada Januari 2021 lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan renovasi Masjid Istiqlal yang telah selesai dikerjakan. Renovasi pertama sejak 42 tahun lalu dan menelan biaya sebesar 511 miliar rupiah ini membuat penampilan masjid di kota Jakarta berubah total, sehingga tampak seperti baru dan menjadi lebih megah. Salah satu hasil renovasinya adalah terowongan silaturahmi Istiqlal Katedral. Inilah terowongan yang dibangun sejak ada renovasi, namanya terowongan silaturahim. Terowongan Ya, silaturahim. kenapa disebut terowongan silaturahim? Karena ini untuk menunjukkan bahwa kita dengan agama lain itu hubungan yang rukun, kedamaian dan sebagainya. Jadi disebut terowongan silaturahim. Jadi yang membuat damai di hati sama-sama. Ini berarti kita ke jalan langsung menuju katedral ya, Pak? Ya. Terowongan bawah tanah sepanjang 28,3 meter ini ditujukan untuk memfasilitasi ruang parkir bagi jamaah Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Sehingga pada hari raya besar, para jamaah tidak perlu khawatir kesulitan mencari lahan parkir. Ada satu lagi yang menarik di Masjid Istiqlal Jakarta, yaitu kehadiran beduk raksasa yang terbuat dari kayu berusia 300 tahun dengan berat 2,3 ton. Keberadaan beduk yang terbuat dari satu pohon meranti ini memiliki sejarah menarik, sebab dibuat pada tahun 1972 sebelum Masjid Istiqlal selesai dibangun. Namun saat ini, beduk raksasa sudah tak lagi ditabuh, hanya sesekali ketika ada tamu spesial atau kunjungan tamu kenegaraan. Beduk raksasa Istiqlal memiliki ukuran panjang 3,45 meter, lebar 3,4 meter, dan diletakkan pada penyangga yang terbuat dari kayu jati setinggi 3,8 meter. Sedangkan diameter bagian depan berukuran 2 meter dan 1,71 meter untuk bagian belakangnya. Di bagian samping beduk terdapat ukiran huruf Arab yang ternyata juga punya makna yang menarik loh pemirsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada bulan Ramadan, salah satu kegiatan rutin Masjid Istiqlal adalah diadakannya buka puasa bersama yang dihadiri lebih dari 3.000 jamaah pada hari biasa. Sedangkan pada akhir pekan, total jamaah bisa lebih dari 5.000 orang. Tak heran ya pemirsa, sebab pengunjung Masjid Istiqlal memang datang dari berbagai pelosok negeri. Ditambah lagi, mereka yang berkunjung tak hanya sekedar beribadah, namun juga bisa sambil berwisata religi. Kita tertarik sih kan selain untuk beribadah juga di sini untuk tempat wisata ya. Jadi sekalian kita berwisata keliling kota Jakarta dan ini salah satu tujuan saya di sini gitu. Apalagi di bulan puasa ini kan ada acara buka bersama di sini, jadi menarik untuk saya datangin. Di sini enak, pertama aksesnya mudah ya, dekat sama halte Transjakarta. Karena kebetulan saya ngerantau juga, jadi nggak perlu susah-susah untuk kesini. Masjid Istiqlal telah menjadi identitas bangsa Indonesia.
sudah selayaknya kita jaga bersama dan yang terpenting bisa berfungsi sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.